Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100. Harapan terbaik saya adalah membahagiakan papa, mama, dan papi saya. Saya ingin membalas semua kebaikan mereka kelak dengan saya belajar dengan baik, takut akan Tuhan, berdoa setiap hari, dan memiliki masa depan yang baik juga. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kita yang diberi kecukupan bahkan kelebihan materi. Mari kita berbagi dengan sukacita kepada saudara-saudara di bulan Diakonia Misi ini, agar mereka juga dapat menikmati sukacita yang sama. Tuhan melihat kepedulian saudara-saudara dan memberkatinya. Amin. Halo, nama saya Kaila, saya kelas 6 di SDK Trimulya Kebonjati. Terima kasih GKI Kebonjati sudah memberiku kesempatan untuk bersekolah di SDK Trimulya Kebonjati. Dengan ini, aku bisa mewujudkan cita-citaku untuk menjadi koki. Saya Shana Martiani, kelas 3 SMA. Saya tuh udah dibantu dari SD. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat GKI Kebonjati serta para donatur karena telah memberikan bantuan dari saya SD sampai sekarang. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gwen. Saya kelas 5 dari SD Pelita Fajar. Saya sudah 1 tahun menerima bantuan anak sekolah dari GKI Kebonjati 100 Bandung. Terima kasih untuk jemaat dan donatur GKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Umat yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan menaikkan mazmur baginya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 1-3. Mari dengan berdiri kita menaikkan pujian bagi kemuliaannya. Quarter life crisis kayaknya udah menjadi sebuah istilah yang tidak asing lagi bagi kita. Sadar atau tidak, buat kita yang sudah berusia 20 tahun ke atas, kemungkinan besar kita pernah atau bahkan sedang mengalami fase ini. Buat saya, fase ini merupakan fase yang paling volatil yang pernah saya alami. Kadang bisa merasa sangat di bawah, kadang sangat di atas. Perubahannya juga bisa terjadi dalam selisih waktu yang sangat singkat. Seringkali juga dalam proses menghadapi fase ini, kita lupa akan keberadaan Tuhan. Medley yang saya aransemen dari lagu Di Muka Tuhan Yesus dan Gereja Bagai Bahtera ini mengilustrasikan pengalaman saya dalam pergumulan yang saya rasakan di fase quarter life crisis. Saya bagi menjadi 3 fase. Fase pertama,
adalah saat saya merasa di atas, namun lupa akan kehadiran Tuhan. Ketika sadar, saya juga menyadari betapa kecil dan hinanya saya tanpa Tuhan. Seringkali menyesal juga sudah menyombongkan diri, seolah-olah apa yang kita raih adalah hasil dari tangan kita sendiri. Fase yang kedua adalah saat saya merasa di bawah. Merasa tidak berdaya, seolah-olah kita sendirian terintimidasi menghadapi ombak di hidup kita. Namun, di saat ombak tersebut akan menghantam kita sadar kalau ada tangan Tuhan yang menjaga kita, layaknya sebuah bahtera yang kokoh melawan arus dunia. Fase ketiga adalah saat saya merasa Tuhan menjawab doa saya. Saya nggak tahu gimana Tuhan menjawab doa teman-teman di sini. Tapi buat saya, Tuhan itu selalu menjawab dengan caranya, yang ajaib sekaligus sering membuat bingung. Biasanya ketika saya mengharapkan sesuatu, daripada membawa saya ke titik itu, Tuhan membimbing saya untuk berproses melalui jalan yang lebih berputar, namun akhirnya sampai ke titik yang lebih jauh, lebih baik daripada apa yang saya harapkan di awalnya. Karena itu, di fase ketiga ini, kita akan mendengarkan alunan musik dengan irama swing yang mengilustrasikan pertengahan emosi yang senang sekaligus bingung, seperti masalah yang terselesaikan, tapi belum juga. Kita dengarkan bersama-sama medley di Muka Tuhan Yesus dan Gereja Bagai Bahtera.
menyaksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Shalom, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Sutanto Teddy dan saat ini saya melayani di GKI Cimahi. Saya bertumbuh dalam persekutuan di GKI Kebonjati. Saya juga pernah menjadi pengurus komisi remaja dan menjadi panitia-panitia hari gerejawi di GKI Kebonjati. Sungguh saya sangat bersuka cita dan terberkati bergereja di GKI Kebonjati. Saya juga sangat berbahagia bisa ambil bagian dalam peran kecil melalui renungan saat ini dalam rangka 100 tahun GKI Kebonjati. Bapak-Ibu sekalian, renungan kita pada saat ini mengambil tema keajaiban rencana Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena gerejamu GKI Kebonjati boleh berusia 100 tahun. Dan pada saat ini kami terus mau belajar akan firman Tuhan agar kami dapat memaknai 100 tahun GKI Kebonjati melalui iman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita pada saat ini dari kitab Yeremia 29 ayat 11 yang bunyinya seperti demikian. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Bapak Ibu sekalian, ada seorang bernama Charles M. Schwartz pernah mengatakan demikian. Perjuangan paling sulit adalah menjadikan diri kita berbeda dari biasanya. Sebuah pencapaian diri harus dimulai dari kesadaran diri. Kesadaran diri akan menuntun kita pada perubahan diri. Perubahan diri akan menuntun kita pada peningkatan. Tidak ada orang yang bernasib buruk, yang ada adalah kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk itulah yang akan menjadi nasib buruk bagi kita. Bapak Ibu sekalian, sebuah pernyataan yang sangat benar sekali. Mengapa saya katakan benar? Karena Tuhan benar tidak pernah memberikan rancangan malapetaka. Seperti dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Tapi yang membuat segalanya menjadi buruk dalam hidup kita adalah diri kita masing-masing. Contoh, Adam dan Hawa diberi segala sesuatu yang baik, tapi mereka sendiri yang membuatnya menjadi tidak baik, melakukan dosa, melanggar apa yang Tuhan larang. Sekarang bagaimana kita bisa membuat rancangan Tuhan yang baik dan penuh damai sejahtera itu tetap kita rasakan, yaitu membiarkan diri kita dibentuk oleh Sang Penjunan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Jangan sesuai dengan kemauan diri kita masing-masing. Membawa kemauan diri kita sendiri seringkali tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Rencana dan kehendak Tuhan sangat luar biasa. Tapi rencana dan kehendak diri kita tidak luar biasa. Dan kita rasanya tidak bisa melawan rencana dan kehendak Tuhan. Rencana dan kehendak Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa asal kita mau mengikuti rencana dan kehendak Tuhan tersebut. Bapak Ibu sekalian, GKI Kebonjati berusia 100 tahun. Rasanya ini bisa terjadi karena rencana dan kehendak Tuhan saja. Tuhan yang memproses GKI Kebonjati sampai usia 100 tahun. Dan Tuhan akan memprosesnya lagi ke depan. Tuhan yang merancang GKI Kebonjati menjadi gereja yang memberkati banyak orang. Yang terpenting,
adalah bagaimana kita selalu melakukan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita maupun dalam hidup bergereja kita. Bapak Ibu sekalian, selamat ulang tahun untuk seluruh anggota dan simpatisan GKI Kebonjati. Mari kita belajar setia dan taat pada rencana dan kehendak Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kami bersyukur saat ini Gereja Kebonjati ulang tahun yang ke-100. Dan saya perhatikan dari pertama kali saya masuk ke Gereja Kebonjati, ternyata jemaat Kebonjati begitu cintanya kepada GKI Kebonjati. Nyatanya dalam sekarang ini banyak sekali hal yang apapun yang kita lakukan, ada yang keliru ataupun salah, selalu ada yang mengingatkan, dan ternyata itu adalah kesan yang sangat bagus bagi kami. Dan sebagai jemaat Kebonjati, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sampai saat ini. Terima kasih. Nama saya Yance Rote, suami dari Ibu Evi. Anak saya namanya Fani Julianti Rote. Pada tanggal 23 bulan 2, 2003, anak saya Fani sekitar jam 9 pagi dia pamitan untuk ke GKI Kebonjati untuk pelayanan. Gak berapa lama kemudian muncul tukang beca ke rumah. Dia memberitahu bahwa Fani kecelakaan. Kecelakaannya itu waktu dia nyebrang Jalan Soekarno-Hatta, udah sampai ke pinggir trotoar ditabrak sama motor, sehingga dia terlempar jatuh dan tidak menyadarkan diri. Oleh masyarakat di situ bersama polisi ditolong dibawa ke Al-Islam, rumah sakit yang ada di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Tukang beca yang tadi mengajak saya ke rumah sakit, akhirnya saya berangkat ke rumah sakit. Di sana saya nemuin anak saya lagi berbaring di belangkar dengan tidak bergerak. Di saat itu saya udah khawatir anak saya ini. Saya dekatin, ternyata di sampingnya banyak muntahan. Saya raba nadinya kecil. Di saat itu juga saya minta tolong ke petugas di situ untuk segera bertindak. Dan saat itu juga saya minta tolong segera CT scan kepalanya. Ternyata hasilnya perdarahan otak. Makanya dia tidak sadar. Untuk itu saya minta segera dirujuk ke Rumah Sakit Kiwari, Bandung, Jalan Kopo. Segera itu juga, pagi itu juga anak saya Fani diberangkatkan ke Rumah Sakit Kiwari Bandung dan di sana dirawat di ICU. Setelah dirawat di ICU, belum juga sadar anak saya ini. Setelah 3 hari kemudian, barulah anak saya ini sadar. Anak saya ini sadar, mulai merasa sakit.
tanda dia sadar. Nah, pada saat itu baru diperiksalah lanjutan yang lainnya. Ternyata tulang betisnya patah, tendon di lututnya putus, ligamennya juga putus, terus tangannya banyak lukanya. Dan diperiksa berlanjut, karena dia udah sadar, diajak bicara dia nggak mendengar. Terpaksa diperiksalah pendengarannya. Ternyata gendang telinganya sebelah kiri pecah. Dan saat itu juga kita sibuk untuk mengurus anak kita Fani ini, berusaha supaya dia kembali normal lagi. Kita berdoa dan puji Tuhan, anak kami Fani terus membaik. Tapi dalam perjalanan waktu itu, polisi juga mendesak saya untuk mengambil keputusan, karena penabrak ini harus diambil keputusan segera, apakah harus ke pengadilan atau diambil tindakan apa. Karena waktunya udah berlangsung lama, karena berlangsung lama itu harus segera diambil keputusan supaya ya penabrak ini bisa juga dia tenang. Nah, dalam saat itu saya minta izin ke istri saya untuk menemui polisi di Polres Bandung Timur. Dengan catatan saya berdoa dulu untuk bertemu dengan polisi di Bandung Timur itu. Istri saya pesan, Pak, kalau menemui polisi sama keluarga pasien, keluarga penabrak, titip anak. Harus bisa belain anak. Dalam perjalanan saya merasa apa yang harus saya putuskan di sana. Nah, setelah sampai di kantor polisi, di sana rupanya udah banyak orang, yaitu penabrak ada, orang tuanya ada, saudara-saudaranya ada, banyak di situ, dan polisi Laka Lantas juga ada. Komandan Laka Lantas juga ada di situ, dan semuanya menunggu saya. Dan pada saat itu mereka mengucapkan terima kasih saya bisa hadir. Nah, mulailah setelah seremoni, mulailah acara. Si polisi Laka Lantas tadi minta izin ke komandannya mengeluarkan tahanan 2. Sebagai contoh, 1, penabrak ini celakalah yang ditabrak ini. Tapi keluarganya minta tuntutan, tebusan dengan nilainya tinggi. Karena nilainya tinggi, si penabrak ini nggak sanggup membayarnya. Sehingga dia ditahan di situ, di sel. Nah, untuk penabrak yang kedua dipanggil juga. Penabrak yang kedua ini keluarga pasien itu menuntut juga karena yang ditabrak itu meninggal. Menuntut tinggi lagi. Sehingga karena nggak sanggup bayar, si bapak ini ditahan juga. Di sel di situ ada berapa orang di Polres Bandung Timur. Nah, giliran si Pak Laka Lantas ini menanyakan ke saya, tindakan apa yang Pak Yance mau ambil. Di saat itu saya tergerak hati untuk mengatakan bahwa saya ini agama saya Kristen.
Karena agama saya Kristen, saya diajarin berbuat baik. Karena menurut saya, kalau berbuat baik, Tuhan juga akan baik sama saya. Pasti anak saya, Fani, akan sembuh dengan cepat. Saya punya prinsip, kalau kita baik sama orang, Tuhan juga baik sama kita. Nah, saat itu saya minta ke Pak Kalalantas untuk membebaskan penabrak tadi, jangan ditahan. Dan saya juga tidak mau minta apa-apa, cuma minta doanya aja biar anak saya cepat sembuh. Nah, seterusnya saya menceritakan di saya itu, di agama saya ada hukum kasih. Kalau kita mengasihi orang, Tuhan juga pasti mengasihi kita. Mengasihi anak saya pasti cepat sembuhnya. Dengan tidak menuntut apa-apa, pasti Tuhan mendengar saya bilang. Dan saat itu saya minta penabrak dibebaskan, jangan dimintain apa-apa. Di saat saya bicara itu, semua keluarganya itu mencucurkan air mata. Disitulah saya bersaksi bahwa kuasa Tuhan itu yang saya pilih. Nah, setelah selesai, saya bilang, minta dalam doa kalian yang tidak seiman nama saya, dalam doanya tolong sebut nama anak saya Fani, biar cepat sembuh. Itu yang saya minta. Nah, setelah itu selesai saya bicara, Pak Polantas tadi, Laka Lantas tadi berdiri dan dia minta izin ke komandannya untuk berbicara. Dan dia berbicara begini, Pak Yance tadi mengatakan agama Kristen, kita semua di sini Muslim. Tapi selama saya jadi Laka Lantas dari 2012, baru malam ini saya nemuin si Bapak Yance namanya, yang tidak menuntut apa-apa, hanya minta doanya. Luar biasa. Selama saya dari 2012 jadi Laka Lantas, selalu penabrak dan keluarganya itu selalu saling menuntut. Malam ini nggak ada kata-kata menuntut. Oleh karena itu, apa yang Pak Yance bilang tadi, tolong dijalankan, hanya doanya aja. Itu keputusan saya dan acara sampai selesai. Dan puji Tuhan, mujizat itu berlaku. Anak saya Fani sembuh cepat. Sekarang dia bisa menjalankan tugasnya sebagai multimedia lagi. Dan sehat seperti biasa lagi. Gendang telinganya yang pecah kembali utuh lagi. Kepalanya nggak perlu dioperasi, kakinya juga nggak dioperasi, dan dia berjalan normal lagi sehingga dia bekerja dengan baik di GKI Kebonjati ini sebagai multimedia. Ya, saya tidak menuntut apa-apa dari mereka. Kalau saya menuntut uang, kalau mereka punya uang, kalau hanya menggerutu nyumpahin kapan anak saya sembuh, dan saya percaya penuh bahwa Tuhan yang bekerja buat anak saya, karena saya tidak minta apa-apa, hanya minta doanya. Doa itu lebih tajam daripada uang menurut saya. Amin. Udah. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan penuh hikmat, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang merancang segala sesuatu dengan indah pada waktunya. Di tengah segala misteri kehidupan ini, kami percaya bahwa rencana-Mu selalu sempurna, meskipun seringkali tidak dapat kami pahami. Bapak, kami mengakui bahwa kami seringkali lemah dalam iman.
tergoda untuk meragukan kuasa dan kebaikan-Mu ketika hidup tidak berjalan seperti yang kami harapkan. Namun Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa rancanganku bukanlah rancangan-Mu dan jalanku bukanlah jalan-Mu. Tuhan, ajar kami untuk percaya sepenuhnya kepadamu, karena kami tahu bahwa rencana-Mu jauh lebih besar dan lebih indah dari apapun yang dapat kami bayangkan. Kiranya kami memiliki iman yang teguh untuk tetap berharap meskipun jalan di depan tampak gelap, karena kami tahu bahwa Engkau selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang bergumul, yang merasa kehilangan arah atau pengharapan. Ingatkanlah mereka akan janji-Mu bahwa segala sesuatu indah pada waktu-Mu. Nyatakanlah keajaiban rencana-Mu dalam hidup mereka. Ya Tuhan, sehingga mereka boleh melihat tangan-Mu yang setia membimbing dan memulihkan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah menggenapi rencana keselamatan yang ajaib melalui salib dan kebangkitannya, kami berserah dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, selamat pagi. Lagu yang ingin kami nyanyikan ini ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa setiap langkah yang kita ambil dalam hidup ini, kita harus lakukan yang terbaik. Oleh karena itu, serahkan kepada Tuhan, karena ini menentukan masa depan kita. Serahkan kepada Tuhan, jangan pernah ragu, karena Tuhan mempunyai rencana yang indah di balik ini semua. Nanti akan disertai dengan gerakan-gerakan isyarat untuk orang tuli, sehingga mereka bisa memahaminya juga. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua.
Berhentilah mengeluh dan bersungut-sungut. Itu hanya menambah kesedihanmu. Bernyanyilah dan pujilah Tuhan sampai engkau lelah dan tertidur. Sudah 5. Ada lagi? Udah ada ke sudah 5 tapi saya nggak gitu. Oh ya udah enggak apa-apa ya. Pak Ismail silakan. Sangat esensial belum disebutkan. Belum? Ya, Pak Om. Yang sangat penting dan esensial bahwa Kristus itu datang ke dunia. Yaitu untuk membebaskan kita dari dosa dan maut. Dosa dan maut. Ya, terima kasih. Itu yang sangat esensial bagi. Tapi buat saya sekarang dalam setiap pergumulan, Yesus itu siapa? 5 hal. Memberi kekuatan. Ya, baik. Terima kasih. Ya, benar Bu. Udah, Bapak Ibu sekalian, 5 udah dapat. Diingat-ingat ya, ntar jangan itu. Pak, sok gue ini. Hanya dengan Allah saja aku tenang daripada dengan keselamatan. Oke, itu ayat. Kalau
Engkong. Terima kasih udah anterin Mas setiap pagi ke sekolah. Emak, terima kasih udah temenin Lea kalau sore sepatu rodaan. I love you Mak Engkong. Sehat selalu ya. Buat emak, buat Nainai, thank you udah ngurusin aku waktu aku kecil, waktu masih TK. Semoga sehat terus. I love you. Thank you Ama udah temenin taman sepeda. I love you. Thank you Oma udah ngejagain aku dari kecil sampai sekarang. Makasih. I love you Oma. Sehat selalu Mak, semoga bisa terus ngobrol, makan bersama bareng, sama kapan-kapan mungkin kita bisa main bareng lagi. Thank you Opa. Udah jagain. I love you. Hai Oma, I love you. Thank you. Jagain, God bless you. Sama Yeye sehat selalu. Caca, sama Yeye. Bye ya Ma, Oma, I love you. Hai usiang aku. Halo deh Ma. Aku suka main ayunan sama bubble. Aku suka main ayunan yang sama Uci sama Uci Lala. I love you Uci yang aku. I love you. Hai Uci danku. Jose. Aku suka main odong-odong sama Uci. Sehat selalu Uci danku. Emak, Engkong, Mama, senang sekali mempunyai Emak Engkong seperti kalian. I love you Emak Engkong. Shalom, selamat Hari Lansia buat Oma, Opa. Semoga semangat melayani di GKI Kebonjati. Selamat Hari Lansia. Selamat Hari Lansia. Tetap semangat lansia. Selamat Hari Lansia. Selamat Hari Lansia. Semangat selalu. Selamat Hari Lansia. Selamat Hari Lansia. Buat Opa Oma, selamat Hari Lansia. Panjang umur, sehat, Tuhan memberkati. Selamat Hari Lansia, semoga Opa Oma tetap semangat dalam melayani dan juga berbakti kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Lansia GKI Kebonjati mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-100 GKI Kebonjati. Wow!